Assalamualaikum. Yuk belajar PKN bersama Ibu Desi Afianti Rahmi SPD. Sudah siap belajar PKN hari ini? Pasti siap dong. Yuk kita mulai belajarnya. Kita mulai belajarnya. Materi kelas 11 bab 6 sub 2, Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Kita lihat peta konsep pada materi ini. Materi pertama yang dibahas, makna persatuan dan kesatuan. Materi kedua, faktor pendorong persatuan dan kesatuan. Materi ketiga, faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Materi keempat, sikap menjaga keutuhan bangsa. Mari kita bahas materi pertama, makna persatuan dan kesatuan. Persatuan sebagai gabungan dari beberapa bagian yang membentuk menjadi satu. Kesatuan, suatu keadaan yang menjadi satu. Kata kesatuan sama artinya dengan keutuhan. Bangsa, kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri dan menempati suatu wilayah tertentu di muka bumi. Jadi, makna persatuan dan kesatuan bangsa yaitu keadaan suatu bangsa yang utuh dan tidak terpecah belah. Perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa yaitu dengan mewujudkan sifat kekeluargaan, mewujudkan jiwa gotong royong, dan mewujudkan musyawarah. Materi kedua, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa yaitu Pancasila, Sumpah Pemuda, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman bangsa Indonesia. Pancasila. Pancasila menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, budaya, bahasa, dan sebagainya. Sumpah Pemuda. Dengan memperingati Sumpah Pemuda merupakan faktor yang mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia, membina kerukunan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah berarti ancaman bagi seluruh tanah air Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan yang menekankan pada persatuan dalam berbagai perbedaan. Materi ketiga yaitu faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa diantaranya kemajemukan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia, keadaan geografis, munculnya gejala etnosentrisme, melemahnya nilai budaya bangsa, dan pembangunan yang tidak merata. Faktor kemajemukan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia bisa menjadi penghambat apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi. Sehingga faktor kemajemukan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia yang menjadi faktor penghambat apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghormati, menghargai, akan menimbulkan terjadinya konflik antar daerah atau antar suku. Faktor keadaan geografis dapat menjadi penghambat apabila terjadi ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Faktor munculnya gejala etnosentrisme dapat menjadi penghambat karena etnosentrisme adalah sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Faktor melemahnya nilai budaya bangsa merupakan penghambat akibat
dari kuatnya pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Faktor pembangunan yang tidak merata dapat menjadi penghambat karena dapat menimbulkan kesenjangan di berbagai bidang di wilayah-wilayah yang jarang tersentuh pembangunan. Materi keempat yaitu sikap menjaga keutuhan bangsa. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Mengamalkan nilai Pancasila di lingkungan rumah diantaranya saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga lain, menghargai perbedaan pendapat, menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, diantaranya saling menolong dan saling berbagi dengan teman, menghargai dan menghormati pendapat teman, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, menghormati guru. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat, yaitu dengan mengembangkan sikap tolong-menolong, saling menghargai hak orang lain, saling menjaga perasaan, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah, saling menghormati, bersikap arif, mau bekerja sama dengan orang lain, mau bekerja keras dalam membangun bangsa. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa bukan hal yang mudah, karena selain memiliki faktor pendorong yang kuat, ternyata juga memiliki faktor penghambat, yang mana jika tidak diatasi dengan baik, akan mengancam keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita harus membiasakan diri mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai wujud sikap kita menjaga keutuhan NKRI. Agar lebih paham, pelajari kembali materinya. Tetap semangat belajar PKN-nya ya. Karena sejatinya belajar PKN bela negara. Tunggu materi selanjutnya.